Kegagalan itu tidak pernah ada kecuali kamu berhenti bergerak. Itulah kalimat diulang-ulang oleh Babe waktu itu, di mana saya memang mengajukan sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk membuat level kehidupan bisnis saya naik. Setidak-tidaknya advice darinya saya butuhkan. Saya merasa gagal. Saya merasa lelah, saya merasa apa yang saya jalankan dipandang mitra bisnis saya sebagai sesuatu yang salah yang bisa menyebabkan kerugian. Sementara saya merasa mereka tidak paham maksud saya. Namun begitu banyak yang mengatakan bahwa saya lah yang salah. Saya sekarang harus berkaca, melihat dalam diri sendiri. Dan saya setuju, mungkin saya ada salahnya. Saya terima salah. Sayangnya, saya tidak tahu harus melakukan apa lagi sehingga saya hampir menyerah. Saya kelelahan berjuang, saya memerlukan arah. Dan ini adalah kalimat dari seorang yang telah makan asam garam kehidupan kepada saya, dari seorang yang saya panggil Babe. Jika kamu berpikir akan menyerah atas segala usaha kamu yang kamu perbuat, ambil waktu sebentar untuk menengok ke belakang. Coba kamu lihat berapa jauh dan panjang perjalanan yang kamu telah lakukan. Dia berhenti sebentar karena meminta asbak untuk rokoknya yang sudah mulai memanjang ujungnya. Sisa tembakau terbakarnya. Dilanjutkannya kalimatnya sembari menghembus asap rokoknya. Jika kehidupan memukulmu keras, pukul kembali lebih keras. Jika kamu jatuh, mantulah lebih tinggi dari jatuhmu. Itu namanya peningkatan. Dikala semua orang bermimpi untuk sukses, seorang pemenang akan bangun dan kerja keras untuk meraihnya. Jika kamu ingin mencapai impian yang tak terhingga, maka kamu harus bekerja keras dengan benar dari awalnya. Kamu harus bekerja like never before, tidak sama dengan apa yang kamu pernah lakukan. Lebih keras lagi, lebih benar lagi. Sebuah kegagalan adalah peluang untuk memulai kembali dengan benar, dengan lebih bijak. Dia berhenti sejenak untuk memindahkan posisi duduknya. Matanya menerawang ke halaman depan kamar kerjanya yang banyak pohon, lalu berkata lagi, "Kamu pasti tidak pernah gagal dalam skala ukuran saya. Dikala dalam perjalanan kehidupan ada hal yang tidak terelakkan terjadi, adalah tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa kegagalan. Kecuali kamu hidup dengan sangat hati-hati, yang artinya bisa saja kamu tidak hidup sama sekali. Yang dalam hal ini kamu sudah gagal dari awalnya." Benar deh, kamu tidak berusaha itu kamu gagal dari awalnya. Hidup pasti ada gagalnya. Bahkan hidup adalah tumpukan kegagalan. Jadi kenapa mesti takut? Kenapa takut gagal? Karena itulah salah satu arti hidup. Sangat mudah terjebak dalam kegagalan. Bahkan banyak kegagalan tepat di ujung sebuah kesuksesan. Hal ini terjadi karena dua hal. Kamu takut untuk gagal lagi, atau kamu tidak memantaskan diri kamu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Sekarang dia menatap saya tajam. "Saya mengenal kamu. Bahan dasar kamu baik. Kedua orang tua kamu saya kenal. Bahan baku mereka juga baik. Kalau bibitnya baik, maka buahnya pasti baik. Tinggal seberapa kamu kuat bertahan dan menjaga api semangatmu. Kamu harus menjalani hidup kamu dengan seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Kamu harus membuat pondasi yang kuat untuk impian kamu. Ingat, buat pondasi impian kamu. Sekali lagi, buat pondasi impian kamu." Babe berpaling dan berubah posisi duduknya menatap ke arah jendela, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin dan melanjutkan ceritanya yang dibuka dengan pertanyaan. "Kamu tahu apa yang dalam pikiran Lee Kuan Yew dikala melihat Singapura di tahun 60-an? Di awal dirinya memegang tampuk pemerintahan di Singapura. Persoalannya lebih pelik dan lebih parah dibandingkan dengan apa yang sedang kamu hadapi. Negara yang tidak memiliki kekayaan apapun, tidak memiliki sumber daya alam, perilaku bangsanya yang malas, yang jorok, yang memiliki pola pikir sempit. Setiap minggu tidak heran melihat mayat terbujur penuh luka di selokan, penyakit di mana-mana, dan tidak ada sumber mata pencaharian bagi penduduk Singapura. Kala itu, tahu apa yang Lee Kuan Yew lakukan? Dia berpikir, masyarakat Singapura harus memiliki visi yang jelas, memiliki semangat yang sama memajukan bangsa. Lagu kebangsaan Singapura mencerminkan semangat tersebut. Majulah Singapura. Maka di awalnya tidak ada hal yang terbaik yang dilakukan kecuali memberi sesuatu di pikiran setiap penduduk Singapura di kala itu. Dia meletakkan pondasi yang namanya impian. Dia membuat banyak foto berukuran postcard atau kartu ucapan. Foto itu berisi gambar-gambar yang indah negara Eropa yang maju, sejahtera, indah. Gambar anak yang bermain ayunan tertawa bahagia, keluarga yang riang sedang tamasya, gambar rumah sakit yang bersih, gambar lingkungan yang tertata rapi, gambar anak sekolah dengan senyum ceria, bangunan megah dan indah, kota
kota gemerlap penuh keceriaan, kota di Eropa. Lee Kuan Yew membawa gambar tersebut ke seluruh negeri, ke seluruh penduduk, ke seluruh pelosok. Dia perlihatkan gambaran tersebut kepada semua orang. Inilah Singapura nanti. Inilah gambaran Singapura ke depan. Dia jadikan gambar ini adalah visi bersama, impian bersama. Dengan syarat ke depan bangsa Singapura harus percaya pada impian tersebut. Jangan pernah menyerah. Selalu semangat. Terus pegang pada visi tersebut erat-erat. Percaya visi itu akan terjadi. Puncaknya, 35 tahun kemudian, 5 tahun setelah Lee Kuan Yew tidak menjabat Perdana Menteri lagi, ada sebuah pesta bersama yang diselenggarakan besar-besaran di malam tahun baru di seluruh Singapura. Sebuah karnaval keceriaan yang dipuncaki dengan teriakan menggema seluruh antero Singapura bersama-sama. Mereka mengatakan, yes, we arrive. Singapura tiba di tempat yang sama dengan gambaran yang mereka lihat 35 tahun yang lalu. Waktu itu, saya di sana, bergetar seluruh tubuh saya ini. Berlinang air di pipi karena haru. Semangat itu benar-benar nyata. Benar, kita bukan bagian dari mereka. Namun semangat juang seperti yang mereka lakukan, dimanapun buat siapapun, impact positifnya sangat terasa. Dan hal itu membanggakan. Ketika impian bersama itu digenggam mereka, siapa saja yang memiliki hati di tempat itu akan merasakan dahsyatnya artinya yes, we arrive. Selama sekian tahun mereka terus berpegang pada mimpi bersama tersebut. Dan kamu, kembali dia berkata kepada saya, punyakah kamu impian sebesar itu? Percayakah kamu pada impian kamu? Apakah orang sekeliling kamu memiliki impian bersama tersebut? Ingat, impian bisa merubah fakta selama kamu percaya dan tidak menyerah.